Ya halo guys, balik lagi di channel Borneo Otaku dan salam bawang. Akhirnya kita memasuki sesi pembahasan Oregairu season 3 episode 12. Ini ya antara senang dan sedih sih. Senang karena kita mendapatkan banyak sekali momen Hachiyuki di sini. Sedih karena ini merupakan episode terakhir dari season 3-nya. Keseluruhan adegan di episode 12 ini begitu menarik. Semuanya dipadatkan tanpa adanya sisipan klip dari lagu opening dan lagu ending. Mulai dari kencan Hachiman dan Yukino, bisikan sang rubah betina kepada Yui, lampu hijau dari calon mertua, sampai terbentuknya klub relawan yang baru. Mari kita bahas satu persatu. Jadi, berikut analisanya. Borneo Otaku. Adegan dibuka dengan Hachiman yang menuju ruangan yang biasanya dipakai untuk kegiatan klub relawan. Ternyata ruangannya masih terkunci. Kayaknya Hachiman sangat bersemangat sekali sampai-sampai datang lebih cepat dari biasanya. Yukino, sang pemegang kunci pun baru saja datang, lalu menyerahkan kunci ruangan tersebut ke Hachiman agar Hachiman sendiri yang membuka pintunya. Sejauh yang diketahui, ini adalah pertama kalinya Hachiman memegang kunci pintu klub relawan. Kan biasanya Yukino yang memegang kunci pintunya dan membukakan ruangan terlebih dahulu karena seringkali datang paling cepat. Tentunya mereka tidak sedang menjalankan aktivitas klub relawan karena klubnya sendiri kan udah bubar. Mereka berdua membahas tentang prom yang akan datang. Karena kekurangan tenaga kerja, mereka berpikir untuk merekrut murid di sekolah. Bicara soal tenaga bantuan, spontan mereka melihat ke arah bangku kosong di sebelah Yukino. Tentunya yang sedang terbayangkan adalah sosok Yuigahama Yui. Awalnya Hachiman bilang tidak usah karena sungkan untuk kembali merepotkan Yui. Apalagi setelah insiden penolakan di episode 11. Ya rasanya jadi agak canggung gitu. Tapi Yukino bilang iyalah yang akan minta tolong ke Yui dan membicarakannya. Jadi mereka berencana mengadakan prom di daerah Taman Pantai Inage. Hachiman pun mengajak Yukino untuk survei lokasi ke sana. Sekalian kencan, ya kan? Dan dimulailah kencan antara mereka berdua. Yukino tampil dengan gaya rambut twin tail, tapi agak berbeda dibandingkan saat kencan pertama mereka. Ya kita anggap aja lah kejadian di season 1 episode 6 sebagai kencan mereka yang pertama kali. Hachiman menyinggung masalah gaya rambut twin tail Yukino yang jarang digunakan. Dari jawaban Yukino, intinya ia hanya menggunakan gaya rambut ini jika dalam momen istimewa saja. Apakah itu berarti kencan pertama mereka di season 1 episode 6 juga masuk ke momen istimewa? Di sini Yukino kelihatan cukup agresif sampai-sampai nembak selfie kayak gitu. Adegan-adegan ini apalagi coba yang perlu dijelasin dari kemanisan kencan antara mereka berdua. Ya kita hanya perlu merasakannya, menikmatinya, menyaksikan keimutan dua orang introvert yang saling jatuh cinta. Terutama untuk tim Yukino, silahkan kalian berselebrasi ria. Di adegan ini, Hachiman sudah salah sangka dengan mengira kalau Yukino bilang di sini adalah tempat yang tepat bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan segera. Hachiman kayaknya udah gagal fokus gara-gara seharian diserang dengan keimutan dari seorang Yukinoshita Yukino. Dia sampai-sampai melupakan masalah prom. Yang perlu ditekankan di sini bahwa prom bukanlah hal yang utama. Itu hanya sebagai alasan untuk membuat mereka berdua menjadi semakin dekat. Oke, kencan sudah berakhir. Kita beralih ke adegan Hachiman dan Yukino yang mulai mengerjakan proposal prom baru dengan bantuan Zaimokuza dan anggota klub game. Kemudian Iroha beserta wakil dan sekretaris OSIS pun juga ikut bergabung. Melihat dari posisi tempat duduk Hachiman dan Yukino yang mepet dan dekat banget, Iroha jelas curiga bahwa mereka berdua sudah menjadi sepasang kekasih. Ya gimana nggak curiga? Kemarin Hachiman dan Yukino saling konflik dan selalu memasuki awkward moment saat bertemu. Tiba-tiba malah jadi mepet-mepetan kayak gitu. Bala bantuan lain pun mulai berdatangan, seperti Totsuka yang tidak keberatan sama sekali untuk membantu. Ini sesuai dengan adegan di episode 6 juga sih, di mana Totsuka bilang akan siap sedia membantu Hachiman bersama dengan anggota ekskul tenisnya.
Ada orang yang merasa sangat dihargai dan sangat senang jika dimintai bantuan, dan itulah yang dirasakan Totsuka sekarang. Setelah itu datanglah Tobe, Hayama, Ebina, dan Miura. Tentu saja yang minta tolong kepada mereka adalah Yui. Kalau Saki sih, dari responnya ya, Yukino lah yang memintainya bantuan. Secara kan Saki sebelumnya juga membantu kegiatan prom Yukino dan Iroha, jadi wajar sih. Ini mengindikasikan bahwa Yukino dan Yui sudah membicarakan semuanya. Lagi-lagi kita harus respect pada Yui yang mau ikut membantu masalah prom gabungan ini. Butuh keberanian dan rasa ikhlas yang besar loh untuk mau membantu orang yang baru aja nolak kamu. Dan berkumpullah para bala bantuan alias buruh yang mau bekerja keras secara gratisan. Hachiman melihat Yukino masuk mode overworking. Untuk mencegah kelelahan yang berlebihan, Hachiman memberikan sinyal ke Iroha dan memaksa semua kegiatan untuk rehat dulu. Kan sejak awal Hachiman gak masalah meski acaranya gak perfect atau berantakan sekalipun. Makanya dia gak mau ngelihat Yukino yang terlalu kecapean. Ini mengingatkan pada season 1 episode 11 saat Yukino malah jatuh sakit karena terlalu memaksakan diri saat menjadi panitia festival budaya. Tentunya sebagai seorang pacar, Hachiman tidak ingin melihat pacarnya sakit kan? Karena itulah Hachiman memaksa untuk pergi ke sauna. Dengan begini semuanya bisa bersantai dulu, terutama bagi para lelaki. Di sauna, Tobe menyinggung masalah Hachiman yang sepertinya pacaran dengan Yukino. Ya, semua yang ada di sana jelas sudah paham tentang hubungan mereka berdua. Ya iyalah kelihatan jelas, yang awalnya duduk jauh-jauhan dan lagi berselisih paham, tiba-tiba duduk deket-deketan kayak gitu. Ya, kecuali Zaemokuza yang sepertinya tidak mau menerima kenyataan bahwa sahabat penyendirinya sudah dapat pacar. Yang paling menarik di adegan ini adalah itu Totsuka kenapa pakai handuk sampai dada anjir? Lu cowok kan? Ya kan? Dan kita masuk ke adegan yang sangat menyejukkan jiwa. Ada para calon waifu dari 3 fraksi yang duduk di kursi yang sama. Adem rasanya ngelihat 3 orang cewek yang sama-sama tertarik sama Hachiman bisa damai seperti ini. Yukino dan Yui yang saling bersandar satu sama lain memiliki arti betapa dalamnya hubungan pertemanan di antara mereka berdua. Lalu Hachiman berkata sudah saatnya pergi. Terus Iroha dan Yui pun pergi dengan sendirinya, menyisakan Yukino yang belum beranjak dan malah disodori uluran tangan oleh Hachiman. Jadi ini kayak semacam simbolis bahwa kandidat cewek lain telah pergi, menyisakan satu cewek terpilih yang berhasil memenangkan hati Hachiman. Ada yang menarik di monolog Hachiman pada adegan ini. Hachiman bilang yang intinya, meskipun dia tahu Yukino bisa berdiri sendiri, dia akan tetap mengulurkan tangannya dari sekarang sampai nanti. Ini mengindikasikan Hachiman yang memang sangat memahami bagaimana sosok dari Yukinoshita Yukino. Dan Hachiman yang berkomitmen akan terus membantu serta berjalan berdampingan dengan Yukino. Dan dimulailah persiapan penataan prom di tempat acara berlangsung. Komachi datang ikut nimbrung bersama Iroha dan Yui. Oh iya, Komachi itu adalah merek beras di Jepang. Mungkin itu yang bikin Iroha malah kebayang nasi ketika pertama kali mendengar nama Komachi di season 2 episode 12. Ada juga sih namanya tepung Komachi, ya tepung terigu khas Jepang. Yui menyarankan Komachi untuk tidak mengganggu Hachiman dan Yukino yang lagi mojok berduaan ngobrol sambil senyum-senyum. Dan di sini muncul saran dari Iroha kepada Yui untuk jangan menyerah terhadap Hachiman. Saran Iroha terlalu ekstrim sih. Di Jepang kan usia legal untuk minum alkohol adalah 20 tahun. Jadi setelah Yui mencapai usia tersebut, dia bisa ngajak Hachiman buat mabuk bareng. Terus Yui bisa menyerang Hachiman, menjebaknya dengan tidur bareng, lalu minta tanggung jawab karena sudah secara tanpa sengaja skidi papap indahoi uhui skui mabar. Karena Hachiman dicap Iroha sebagai maniak tanggung jawab, maka Hachiman pasti akan bertanggung jawab dan menikahi Yui. Dasar rubah betina, Yui kok diajarin jadi pelakor. Seperti yang dibilang Komachi, karena Yui mencapai usia legal untuk minum alkohol dari sekarang cuma 2 tahun, sedangkan yang 3 tahun itu adalah Iroha. Berarti Iroha sebenarnya sedang membicarakan dirinya sendiri. Waduh, hati-hati Hachiman, Yukino, bisa-bisa nanti Iroha beneran melakukan hal semacam itu. Salah satu yang menarik adalah pernyataan Komachi tentang memperlakukan teman cewek kakaknya. Biasanya kan Komachi selalu mendorong atau menciptakan momen berduaan cewek tersebut dengan kakaknya. Tapi sekarang Komachi menganggap bisa memperlakukan salah satu teman cewek kakaknya sama dengan kakaknya sendiri, yaitu sama-sama sampah. Makanya Komachi minta izin untuk memanggil Iroha dengan sebutan One-chan. Karena ya di mata Komachi, Iroha sudah dianggap sebagai kusobichi atau sama busuknya dengan Hachiman. Dan di sini uniknya Iroha tidak menyembunyikan
menunjukkan kebusukannya di depan Komachi. Melihat kelakuan Iroha dan Komachi sukses membuat mood Yui membaik. Ini mengindikasikan sebenarnya Yui masih berpura-pura dengan menahan kekecewaannya karena sudah ditolak Hachiman. Sepertinya di sini Yui berhasil mendapatkan dukungan dari Iroha dan Komachi. Akhirnya prom pun dimulai. Yukino benar-benar mendapatkan kepercayaan diri yang luar biasa untuk bertanggung jawab pada prom ini. Dan kemudian Yuki Mom menyempatkan memberitahu Hachiman untuk menolong Yukino. Lalu Haruno yang bilang Hachiman untuk bersiap-siap. Lampu hijau dari Haruno nih selaku calon kakak ipar agar Hachiman menyiapkan diri untuk menemui calon mertuanya nanti. Sebenarnya sejak season 1 episode 6, Haruno sudah menganggap Hachiman sebagai pacar Yukino. Ya bisa dibilang Hachiman ini dipandang sebagai kandidat kuat dan seiring waktu dianggap layak untuk menjadi pacarnya Yukino. Dan anggapan tersebut akhirnya menjadi kenyataan. Kemudian ada adegan Yui yang mengurungkan diri untuk mengutarakan sesuatu pada Hachiman. Mungkin ini tentang sesuatu yang berhubungan dengan adegan akhir di episode ini. Meski telah ditolak di episode sebelumnya, Yui masih mendorong dan menyemangati Hachiman dari belakang. Dia kelihatan mendukung apa yang Hachiman lakukan sekarang. Maksudnya mendukung Hachiman yang akhirnya jadian sama Yukino. Dan di belakang Yui ada Komachi dan Iroha yang saling mengangguk satu sama lain. Nah, adegan tersebut juga akan berkaitan dengan adegan akhir di episode ini. Lalu kita beralih pada adegan Hachiman dan Hiratsuka Sensei yang berduaan di aula. Sensei menyinggung kembali tentang anggapan Hachiman terhadap masa muda pada season 1 episode 1. Ya, pada akhirnya Hachiman sendiri yang terperangkap pada kejadian yang ia tulis perihal masa muda di esainya tersebut. Kemudian dimulailah dansa antara Hachiman dan Sensei. Lalu terjadi hal ini, dan ini. Wow, sungguh romantis sekali. Yang perlu dicermati adalah wajah Hachiman dan Sensei yang tidak memerah ketika berada pada posisi itu. Ini berarti mereka masih menjaga jarak antara hubungan murid dan guru. Mungkin Hachiman jadi kebal karena sekarang sudah punya pacar. Sensei bilang kata cinta saja tidak akan cukup ketika kita melabuhkan semua perasaan seperti empati, keakraban, keingintahuan, dan semacamnya pada seorang gadis. Diperlukan lebih dari sekedar kata-kata saja untuk gadis tersebut. Mungkin itulah yang dinamakan dengan ketulusan, hubungan yang genuine, ketika kita akan berkeinginan untuk terus terhubung dan terus dipersatukan dengan cara yang tak terduga. Lagi-lagi kita disuguhkan dengan sebuah simbolis ketika Hachiman menolak uluran tangan Sensei. Hachiman memilih untuk berdiri sendiri, lalu menjabat tangan Sensei. Hal ini mengindikasikan Hachiman yang bertekad untuk berdiri sendiri dan menyelesaikan masalah tanpa dibantu oleh Sensei lagi. Mereka berdua saling mengucapkan salam perpisahan. Berarti Hiratsuka Sensei secara resmi telah pindah dari SMA Sobu karena kebijakan rotasi guru. Hachiman pastinya akan merindukan sosok guru BK dengan perilaku dan nasihat-nasihat luar biasa seperti Hiratsuka Shizuka. Karena berkat peran Hiratsuka Sensei lah, Hachiman bisa berubah menjadi yang sekarang, menjadi sosok yang lebih baik, lebih peka terhadap perasaan orang lain, bahkan sampai punya pacar. Andaikan tidak ada Hiratsuka Sensei, Hachiman tidak akan pernah bertemu dengan Yukino dan berkembang bersama. Hiratsuka Shizuka adalah seorang kingmaker yang luar biasa. Kita ingat kembali bahwa di season 1 episode 1 ada permintaan Hiratsuka Sensei pada Yukino untuk mengubah Hachiman, dan permintaan Sensei tersebut bisa dibilang telah terselesaikan dengan sangat baik. Selamat tinggal Hiratsuka Sensei, semoga engkau cepat kawin. Lalu kita beralih ke pernyataan cinta dari Yukino dengan kata-kata yang jelas. Berbarengan dengan itu diperdengarkan alunan lagu Yukitoki dari Yanagi Nagi yang merupakan lagu pembuka season 1 animenya. Lagi-lagi kita disuguhkan dengan keimutan Yukino saat malu-malu kucing. Saking malunya Yukino langsung kabur. Karena Yukino sudah berusaha menyampaikannya dengan kata-kata, sekarang Hachiman merasa berkewajiban untuk membalasnya dengan kata-kata juga. Entah kapan kita bisa mendengar kata cinta itu dari mulut Hachiman langsung. Di sepanjang episode ini, tidak ada adegan kissing antara Hachiman dan Yukino. Hal ini bisa memecahkan stereotip romance sama dengan kissing, confession sama dengan kissing. Padahal rasa cinta tidak harus diutarakan dengan cipokan. Dan akhirnya, Hachiman pun secara resmi menjadi murid kelas 3 SMA dan berada di kelas yang sama dengan Hayama dan Ebina. Kembali ke ruangan klub, Yukino memberitahu Hachiman bahwa besok Hachiman diundang ibunya untuk makan malam bareng. Wow, ini nih, ibunya sang pacar sudah tertarik. Kakaknya pun juga sudah merestui. Tinggal ayahnya Yukino, habis itu orang tuanya Hachiman, lengkap sudah.
tinggal nunggu ikatan. Hiya. Kelihatannya Hachiman agak malas berurusan dengan ibunya Yukino sampai ingin menolak ajakan tersebut. Tapi Yukino sudah sangat tahu lingkaran pertemanan Hachiman siapa saja dan kemungkinan kesibukan Hachiman apa aja. Jadi Hachiman gak bisa bikin alasan. Kemudian Komachi datang dan bilang ingin bergabung dengan klub relawan. Lalu setelahnya, Iroha juga datang dengan memperlihatkan form resmi pembentukan klub relawan yang anggotanya adalah Hachiman dan Yukino, serta diketuai oleh Komachi. Dan permintaan pertama dari klub relawan yang baru ini datang dari Yuigahama Yui. Hal ini mengingatkan kembali bahwa permintaan klub relawan yang pertama juga datang dari Yui yang minta ajari membuat coklat. Kemungkinan besar yang mendorong Yui untuk melakukan permintaan adalah Iroha dan Komachi. Di sini Yui di hadapan Yukino secara tidak langsung sih jujur bahwa dia menyukai Hachiman. Dari kontak mata dan gelagatnya aja udah jelas kelihatan. Intinya sih mereka semua yang ada di sana sudah saling mengerti perasaan masing-masing. Dari sini kita bisa memaknai bahwa Yui secara genuine, secara tulus ingin berteman dengan Yukino dan Hachiman. Lagi-lagi kita mesti respect pada Yui dalam hal ini. Yui yang sekarang benar-benar menganggap Yukino sebagai sahabatnya. Kita bisa melihat perbedaannya jika dibandingkan dengan Yui di season 1 episode 6 yang tidak datang ke klub lagi setelah mengalami konflik dengan Hachiman. Padahal kalau sejak awal menganggap Yukino sebagai teman, Yui tidak akan menjauh seperti itu. Yui yang sekarang bukanlah Yui yang dulu. Yukino yang sekarang bukanlah Yukino yang dulu. Dan Hachiman yang sekarang juga bukan Hachiman yang dulu. Dengan keberanian Yui untuk menyampaikan permintaannya untuk tetap berteman dengan Hachiman dan Yukino, maka pendapat Hachiman tentang orang yang ditolak akan menjauh dari circle pertemanan bisa dikatakan telah terbantahkan. Ya itu tergantung dari orangnya juga sih. Dalam hal ini, Yui sudah bertindak genuine sebagai seorang teman yang sebenar-benarnya. Tapi sekarang yang jadi masalah adalah si rubah betina, Iroha. Apakah akan terus mempengaruhi Yui untuk tidak menyerah pada Hachiman? Yang jelas, inilah hasil dari masa muda Hachiman yang salah kaprah. Hal yang perlu digarisbawahi pada cerita romansa di Oregairu adalah sebagai berikut. Yui jatuh cinta kepada Hachiman sejak Hachiman menyelamatkan anjingnya yang hampir ditabrak mobil. Jadi dari awal hingga akhir, Yui memandang Hachiman sebagai sosok pria baik yang akan selalu menolong siapapun. Ini terbukti dari monolog Yui di season 3 episode 4. Sedangkan Yukino saat pertama kali bertemu, dia sama sekali tidak mengenal Hachiman. Benih-benih cinta tumbuh seiring dengan Yukino yang memahami siapa Hachiman sebenar-benarnya dari interaksi dan perjalanan mereka bersama. Ini terbukti dari dialog Yukino di season 1 episode 12. Di antara kedua jenis proses jatuh cinta tersebut, ada salah satu yang paling genuine. Itulah yang menjadi main problem pada kisah cinta ini yang akhirnya telah mencapai klimaks. Pertama-tama terima kasih banyak buat kalian yang udah ngikutin review anime Oregairu season 3 ini di channel Borneo Otaku. Ikan hiu makan tomat, I love you so much. Dengan berakhirnya episode 12 ini, maka berakhir pula lah season 3 dari anime Oregairu. Penantian setelah 7 tahun animenya tayang terbayarkan dengan momen manis dan sahnya pasangan Hachiman dan Yukino. Komedi khas Oregairu keluar lagi dan sangat kental sekali di episode penutup ini. Kangen rasanya seperti ini. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kira-kira ada season 4-nya nggak? Untuk pembahasannya bisa dilihat di sini. Seri review Oregairu belum berakhir sampai di sini. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Oregairu, aku bakalan ngebahas animenya dari season sebelumnya. Pembahasannya bisa dilihat di sini. Oke guys, sekali lagi terima kasih banyak sudah ngikutin review anime ini sampai tamat. Sampai berjumpa di video pembahasan yang lainnya. Goodbye.